Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Tuhan, yaitu Allah yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di acara ngobrol santai ini. Sholawat serta salam hendak selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau, kita dalam bertauhid, karir, dan Arabi ajaran Islam sebagai rahmat rahim. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh hadirin yang penuh semangat berkenan untuk mengikuti acara ini. Langsung aja, saya akan membacakan acara berikut. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua penyajian PPT, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kepada Ihwanur Mirja, waktu dan tempat kita persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya akan menyampaikan sedikit materi di sini. Saya akan banyak bercerita tentang sebenarnya siapa sih yang menjadi kunci keberhasilan, tapi juga jadi akar masalah demokrasi Indonesia. Dari presentasi nanti, saya akan menyampaikan bahwa partai politik punya tanggung jawab besar untuk membangun demokrasi Indonesia. Semoga ini konteksnya tidak hanya bertujuan hanya untuk mengkritisi, tapi juga kita bersama-sama membangun kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperkuat demokrasi. Nah, bagi saya yang menjadi kunci keberhasilan demokrasi kita adalah partai politik, dan di sisi lain partai politik juga jadi akar masalahnya. Kita berusaha untuk membangun demokrasi dengan juga membangun partai politik sebagai kunci dari demokrasi tadi. Nggak berpanjang lebar, di situ langsung masuk saja ya. Next slide selanjutnya. Oke, kita tahu bahwa demokrasi Indonesia sudah berjalan cukup lama, yaitu 22 tahun. Tapi sebenarnya dari segi perhitungan konsolidasi demokrasi, 20 tahun juga tidak bisa dibilang usia yang lama. Karena proses menuju demokrasi yang kuat, yang menjamin prosedur dan substansif berjalan dengan baik, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa puluhan dan ratusan tahun. Kemudian dari segi upaya, Indonesia sudah banyak melakukan penguatan demokrasi dan juga konsolidasi demokrasi. Di tahap awal mulai dari yang paling basic adalah amandemen dan konstitusi, kemudian ada penguatan institusi demokrasi dengan memperkuat partai politik, pernah dijadikan sebagai pemain utama dalam segala macam proses politik di Indonesia. Kemudian memperkuat masyarakat sipil. Kita tahu bahwa masyarakat sipil kita punya peran yang sangat penting dalam membangun fondasi demokrasi Indonesia, terutama di awal-awal di masa reformasi. Kemudian penyelenggara pemilu juga dijamin berlangsung luber dengan membangun KPU sebagai lembaga yang independen dan profesional. Kemudian ada seperangkat penyelenggara pemilu lain termasuk Bawaslu. Kemudian juga sistem pemilu ini melalui perubahan yang arahnya tentunya tujuannya untuk memperkuat demokrasi. Walaupun pada praktiknya mungkin ada banyak problem ya. Nanti kita bisa didiskusikan. Ada perbaikan tata kelola pemerintahan, misalkan kita dengar jargon reformasi birokrasi yang setiap periode pemerintahan melakukan itu sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat memang pada 10 tahun awal banyak akademisi Indonesia maupun Indonesianis, orang-orang luar gitu, berargumen bahwa Indonesia sudah on the right track, bahasanya banyak begitu. Demokrasi Indonesia menjanjikan, hasilnya on the right track, berhasil, sudah terkonsolidasi, pokoknya semuanya manis sekali ya. Pandangan positif sekali demokrasi Indonesia. Namun yang perlu kita pertanyakan adalah kondisi saat ini setelah 22 tahun berjalan. Next slide selanjutnya. Slide selanjutnya, coba.
putar deh, ulang deh. Nah, ini. Kalau kita lihat memang yang paling menjadi kunci adalah apakah demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, itu adalah legitimasi dari publiknya. Ketika masyarakat dan rakyat yakin bahwa demokrasi adalah jalan terbaik bagi legitimasi kuat, maka sistem demokrasi itu pun kuat, tidak benar runtuh. Next, selanjutnya. Nah, kalau dari teori-teori ini, legitimasi dalam konteks bisa kita maknai sebagai dukungan dan kepuasan. Itu bagaimana sih? Ini kenapa kemudian setiap survei rata-rata di Indonesia, setiap melaksanakan survei politik pasti ada pertanyaan tentang seberapa puaskah Anda dengan demokrasi, kemudian apakah Anda mendukung demokrasi yang saat ini sedang berjalan. Itu pertanyaan yang biasa selalu ada ketika survei politik ya. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 2012 sampai 2018 tengah mengadakan survei demokrasi dan legitimasi publik terhadap demokrasi. Sangat kuat, hampir setiap pertanyaan tentang dukungan dan kepuasan berada di atas 70%. Tapi sayang memang kita tidak melaksanakan tiap tahun, sehingga kita nggak tahu tuh trennya naik turun, dinamika seperti apa. Nah, ini saya ambil dari indikator politik Indonesia yang memang baru saja merilis hasil survei yang di sini kelihatan tentang tren kepuasan kinerja demokrasi. Kalau di sini kita lihat naik turunnya sebenarnya jadi tidak flat, soalnya selalu puas di atas 70%, bahkan di bulan Maret tahun kemarin mengalami penurunan, dan menurut indikator politik Indonesia itu yang paling rendah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, konteks demokrasi memang sangat dinamis gitu. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, tapi yang menarik sebenarnya kalau dilihat dari trennya dari yang dimiliki sama indikator politik Indonesia ini cukup panjang, dari 2004 sampai sekarang sebenarnya trennya cukup baik. Karena kepuasan selalu ada 60% sampai 70%. Terus mayoritas tingkat kepuasannya artinya cukup baik lah. Ada momen-momen yang tertentu yang mungkin akhirnya menjadi rendah. Misalnya prediksi ketika kemarin turun di bulan Maret itu dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID. Terus next selanjutnya. Tapi di luar legitimasi yang kuat, bagaimana sih sebenarnya situasi demokrasi secara objektif di luar pandangan publik? Kalau pandangan akademisi dalam 10 tahun terakhir justru negatif. Jadi berbeda dengan konteks yang 10 tahun awal ya, bahwa demokrasi menjanjikan dan lain-lain. Justru di 10 tahun terakhir penilaian negatif, disebut stagnan, ada regresi, ada demokrasi decline, dan macam-macam istilah yang menunjukkan trennya menurun. Kemajuan demokrasi menjadi lebih rendah, dan ini kejadiannya misalnya kita lihat indeks-indeks yang lebih objektif dari Freedom House. Misalnya sejak 2013 Indonesia sudah tidak lagi disebut sebagai negara bebas, disebutnya sebagai kategori 0 danger free. Sejak 2013 sampai sekarang tidak ada perubahan. Kemudian kalau indeks demokrasi Indonesia yang dibuat ekonomis, meskipun indikatornya ekonomis, di sana juga banyak diperdebatkan oleh banyak pihak. Namun menurut saya itu cukup melihat sejauh mana penilaian akademiknya gitu, dan ini menunjukkan ada penurunan terutama pasca 2015. Ini adalah fenomena pilkada, terus ada populisme yang meningkat dan lain-lain. Next selanjutnya. Nah, ini apa sih masalah demokrasi Indonesia? Ini yang saya lihat adalah sebagian yang disebutkan paling sering ya di jurnal-jurnal artikel Indonesia maupun di luar. Ini beberapa saya kutip ya. Next selanjutnya. Siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab, dan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah atau sumber masalah? Kalau kita lihat diskusinya memang ada banyak. Tentunya tidak hanya satu faktor, tapi ini berkelindan dan ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Yang pertama misalnya ada perspektif yang melihat secara struktur sistem. Dia melihat sistem politiknya yang keliru. Misalnya banyak menyebut sistem pemilu kita yang saya ingat dulu waktu saya ikut sekolah demokrasi, itu ada teman saya anggota dewan yang bilang bahwa kita membuat menjadi mahal sehingga akhirnya korupsi terjadi. Dan korupsi ujung-ujungnya menimbulkan degradasi demokrasi. Di luar itu juga ada problem tata kelola politik ya, untuk yang suka melihat birokrasi, manajemen dan lain-lain. Misalnya reformasi birokrasi nggak berjalan dengan efektif, dan atau desentralisasi
memperluas, menimbulkan korupsi-korupsi baru di daerah. Itu juga bisa menjadi alat analisis. Nah, kemudian ada yang bilang bahwa elit politik ini jadi kunci masalah, sumber masalah. Elit politik yang tidak punya sifat kenegarawan, kemudian elit politik yang koruptif dan lain-lain menjadi kunci masalah. Tapi kalau dianalisis lebih jauh lagi, menurut saya salah satu yang justru menjadi akar dari berbagai analisis ini, sistem tata kelola dan juga individual elit ini adalah partai politik. Karena bagaimanapun partai politik punya dua fungsi utama. Yang pertama, penentu penjabat publik, yaitu melakukan rekrutmen kaderisasi, kemudian dari proses ini di internal partai dicalonkan dalam pemilu, menempatkan apa pimpinan dan elit politik di legislatif atau eksekutif. Jadi otomatis ini sudah pasti mempengaruhi pembentukan elit politik yang korup dan lain-lain. Pada akhirnya partai politik juga menjadi kunci pembuatan kebijakan. Kebijakan dalam hal ini undang-undang, karena anggota parlemen partai politik berada di parlemen dan mempengaruhi undang-undang maupun juga kebijakan pemerintah, karena banyak menteri, presiden terutama juga berasal dari partai politik ya. Jadi pada akhirnya partai politik itu menjadi kunci mempengaruhi pemilihan sistem politik kita. Bagaimanapun pemerintahan dikelola, politik dikelola, dan juga bagaimana siapa elit politik yang kita punya. Jadi pada akhirnya partai politik itu menjadi aktor kunci menurut saya ketika kita melakukan penguatan demokrasi partai politik lah yang harusnya diperkuat. Next selanjutnya. Nah, sebenarnya saya ingin mau memberikan contoh mengapa partai politik menjadi kunci misalnya. Ada contoh problem oligarki. Karena kan setiap perdebatan diskusi tentang demokrasi banyak orang yang mengkritik Indonesia terjebak oligarki, dan kalau kita lihat diskusi belakangan ini berbagai lembaga seperti LP3 atau LIPI tentang pilkada, ada banyak orang yang bilang ada dinasti politik dalam pilkada. Ujung-ujungnya oligarki lagi. Nah, saya memperlihatkan bagaimana kemudian partai politik jadi kunci akhirnya mendegradasi demokrasi kita. Partai politik adalah sosok yang mempraktikkan oligarki, bahkan internal organisasinya sendiri. Next selanjutnya. Selanjutnya Pak. Oke, nah saya kutip dari situs Negara Institute, ada 178 kasus terpilihnya anggota DPR berkaitan dengan kekerabatan di DPR ya. Coba selanjutnya, next slide selanjutnya. Coba ulang deh, sorry. Yang tadi, yang gambar tadi. Sebelumnya Pak, coba. Lagi sebelumnya, coba. Oke, ini. Nah, saya kutip dari Negara Institute, ada 178 kasus terpilihnya anggota DPR berkaitan dengan kekerabatan. Dan di DPR yang sekarang ada 17,22% anggotanya itu adalah berkaitan dengan politik dinasti. Kemudian di pilkada juga ada 80 wilayah. Ini baru 80 wilayah. Mungkin belum terperinci lagi ke persennya, mungkin akan bisa banyak sekali jumlahnya. Dan nah, bagaimana posisi partai politik di sini? Partai politik harusnya bertanggung jawab, karena bagaimanapun partai politik ini adalah entitas yang memilih, menyeleksi dan mencalonkan para kandidat. Jadi sebenarnya partai politik punya kesempatan untuk menyetop politik dinasti dengan menyeleksi atau merekrut dengan kriteria-kriteria yang adil atau berimbang, dengan membuat kebijakan yang mencegah terjadinya politik dinasti. Next selanjutnya Pak, coba. Yang tadi, yang gambar itu. Nah, ini. Salah satu kunci juga kita tahu bahwa secara praktik pelaku korupsi banyak yang berasal dari partai politik. Ini hasil dari riset ICW menunjukkan ada puluhan partai itu terlibat dalam korupsi, menjadi tersangka korupsi. Kemudian ketua umum partai politik banyak juga yang sudah menjadi tersangka. Nah, ini sebenarnya menggambarkan saja ya bagaimana praktik korupsi di dalam partai politik. Kemudian kita tahu dalam perkembangannya partai politik
sebagai pembuat kebijakan kontroversial di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, yakni punya peran penting undang-undang KPK yang baru hingga dikritik oleh publik karena dianggap tidak mendukung penegakan hukum untuk para koruptor. Next selanjutnya. Lalu bagaimana? Ya, kuncinya adalah tentunya melakukan reformasi partai politik. Kita juga tidak mau partai politik diberengus atau dikritik terus-terusan tanpa melakukan apa-apa. Tapi kita juga berharap ada upaya untuk reformasi partai politik secara lebih serius. Tujuannya untuk membuat partai politik lebih berintegritas, modern, lebih berlembaga dan lain-lain. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah yang paling mendesak sebenarnya paling berpengaruh secara cepat untuk melakukan perubahan dan penguatan demokrasi adalah revisi undang-undang partai. Nah, sayangnya ini tidak dijadikan prioritas dan dalam prolegnas ya. Ini jadi sangat disayangkan ya kalau misalkan kita melihat ini kan sebenarnya akar problem demokrasi kita gitu. Tapi kenapa kok tidak punya prioritas untuk direvisi gitu? Padahal tujuannya ini sebenarnya gagasan yang sudah berulang kali mungkin disampaikan ke DPR oleh para aktivis dan para akademisi, tapi ternyata tidak jadi kalau kita lihat dalam undang-undang kepemiluan partai politik itu saling terkait. Undang-undang pemilu sudah melakukan revisi beberapa kali, tapi undang-undang partai tidak. Jadi ini yang seharusnya menjadi fokus bagi kita semua, mendorong terjadinya revisi undang-undang partai. Aspeknya mungkin ada banyak, tapi mungkin saya menegaskan beberapa hal bisa menjadi fokus pertama bahwa menjadi kunci untuk memperbaiki partai politik adalah proses rekrutmen dan kaderisasi. Ada banyak elemen yang bisa direvisi. Di situ misalnya ada batas-batas jabatan ketua umum untuk mencegah personalisasi partai politik. Kemudian ada minimal waktu keanggotaan pilkada, pilpres, pileg, sehingga yang dicalonkan itu benar-benar yang matang. Tidak ada lagi politik uang di baliknya, tidak lagi mahar di baliknya atau dinasti politik dan beberapa hal lain. Kemudian terkait pendanaan partai politik ini juga banyak diskusi LIPI dengan KPK menegaskan ini sudah beberapa tahun lalu. Banyak juga elemen masyarakat lain mengawasi ini. Agak susah karena partai politik cenderung enggan melakukan transparansi dan akuntabilitas. Padahal kuncinya justru pendanaan partai politik dibantu oleh negara. Tapi ada celah untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas sehingga mencegah partai korupsi. Kita juga lebih tahu bagaimana partai politik itu mendapatkan dana dan mencegah terjadinya politik uang dan lain-lain. Banyak sekali dampak positif jika ada keterbukaan. Kemudian ada juga standar etik bagi kader atau pengurus partai supaya kita belakangan ini kan banyak sekali orang yang mengkritik bagaimana sih politisi tidak etis melakukan tindakan ini, melakukan korupsi, melakukan yang berbagai hal lainnya dan pada 2016 LIPI melakukan kajian tentang kode etik partai politik. Tidak semua partai punya kode etik sebenarnya. Yang menjadi masalah juga adalah partai yang sudah punya kode etik belum tentu mempraktekannya. Jadi hanya sebagai dokumen. Nah, kode etiknya juga berbagai partai juga berbeda-beda ya. Tiap partai mungkin itu ya kebebasan masing-masing partai. Ada sangat rigid, ada yang sangat longgar sekali. Ini yang mungkin perlu dibahas dalam undang-undang partai politik yang baru untuk menjadikan partai politik yang lebih sehat, lebih demokratis dan lebih modern. Next selanjutnya. Ada langkah lain tentunya ada ya selain melakukan reformasi politik, partai politik melakukan melalui undang-undang. Ada juga poin yang ketiga ini saya reformasi kebijakan internal partai. Jadi kalau tidak bisa undang-undangnya susah karena ada perdebatan sengit antara partai atau pemerintah, kita melakukan pendekatan reformasi kebijakan internal partai meskipun harus pendekatan satu-satu, sementara partai politik sibuk mau pilkada maupun pemilu kayak begitu. Belum tentu mereka juga mau menerima tawaran kita. Nah, yang juga harus yang penting juga itu tadi integritas sistem. Saya sempat singgung tadi di awal
tentang kita sebenarnya harus memikirkan tujuan akhir demokrasi Indonesia. Dari situ kita menurunkan ke dalam berbagai sistem secara komprehensif. Jadi nggak cuma lihat satu-satu pemilunya aja dulu di undang-undang pemilunya yang direvisi. Terus padahal partai politik itu integral sama pemilu karena dia peserta pemilu. Nah, perwakilan politik juga menjadi elemen yang penting karena hasil pemilu itu untuk perwakilan politik di DPR misalnya dan pemerintahan. Jadi itu satu yang harus dilihat secara matang-matang bersama-sama dan dicari garis hubungannya, kebijakan ini berhubungan dengan ini, kemudian ini elemen juga sangat penting, penguatan masyarakat sipil ini juga sangat penting. Ini tujuannya untuk pengontrol pengawasan masyarakat politik. Masyarakat politik ini dimaknai sebagai partai politik dan juga negara. Nah, penguatan masyarakat sipil itu penting dalam momen hari ini karena kita tahu ya hari ini istilahnya lagi heboh-hebohnya gitu. Kalau anak muda kemarin sempat bahas tentang musisi Aditya Pramono yang jadi buzzer, dia influencer kemudian ternyata digunakan sebagai buzzer. Ini kemudian disayangkan oleh banyak pihak dan dikritik dan lain-lain. Ini patut kita fokuskan di masa sekarang, di masa perkembangan dunia digital. Karena masyarakat sipil, baik individu maupun kelompok, itu punya peran sangat vital. Dia bisa melakukan kerjasama, tapi ada batasannya menurut saya. Karena konteks masyarakat sipil harus tetap independen supaya bisa melakukan kontrol dan pengawasan terhadap partai politik. Dan juga negara supaya mencegah negara menjadi tirani. Memastikan partai politik menjalankan fungsi dan lain-lain. Ini tantangannya semakin kencang di masa digital hari ini. Yang terakhir itu ada aspek standar pendidikan politik. Siapapun dalam bidang, apapun melakukan pendampingan, tidak hanya pada masyarakat, tapi juga partai politik itu sendiri. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Harap yang ingin bertanya ajukan angkat tangan atau bisa chat di kolom komentar. Oke, dari Fikri Awaludin, silakan. Ya, baik. Halo teman-teman semuanya, terdengar suaranya? Baik, terdengar. Iya, baik. Menurut saya performa kalian itu sudah cukup baik dan ini menurut saya topik yang yang cukup unik dan sangat baik untuk didiskusikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bukan saya tanyakan ya, ingin berdiskusi gitu, menanya terkait pandangan kalian gitu. Nah, di sini kan menyinggung sedikit tentang demokrasi. Nah, sudah jelas kita ketahui bahwa demokrasi itu ada tiga unsur, bukan tiga unsur ya, tiga makna artian bahwa demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat dan di mana kekuasaan tertinggi ini dipegang oleh rakyat itu sendiri. Nah, demokrasi ini sebagai salah satu contoh adalah kebebasan untuk berpendapat ya. Karena apa? Karena memang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Nah, cuma agak sedikit menyinggung terkait mengutarakan pendapat gitu. Nah, di sini di Indonesia ini penyampaian pendapat atau bisa dikatakan sebagai pengkritik di Indonesia ini masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat, tetapi pendapat yang diberikan masyarakat malah menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri. Karena apa? Karena banyak kasus yang terjadi gitu. Orang setelah berpendapat ternyata dia dipidanakan, sehingga hal tersebut menjadi perspektif negatif di pemikiran masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat ketika ingin mengkritik pemerintah malah sebelum dia mengkritik dia malah jadi takut gitu. Nggak jadi kritik deh. Karena apa? Karena
semuanya bisa dipidanakan gitu. Sedangkan pada kenyataannya bahwa setiap manusia dilindungi oleh hak asasi manusia. Seperti yang dijelaskan dalam undang-undang pasal 28D ayat 1 undang-undang yang menyatakan bahwa hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum secara merata gitu. Bahkan di pengadilan pun ketika saat sidang, masyarakat dengan kelas menengah ke bawah atau yang tidak memiliki biaya untuk menyewa jasa advokat atau jasa pengacara, dia diberi perlindungan hukum dengan penyediaan pengacara secara gratis di pengadilan itu sendiri. Nah, namun padahal di situ hak asasi manusia sudah tergambar secara jelas, namun masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, menurut kalian, menurut pandangan kalian, apakah sebenarnya Indonesia ini menjadikan demokrasi sebagai label tersendiri tanpa mengimplementasikan? Karena menurut saya agak sedikit sulit dan bahkan tidak akan mungkin terjadi bahwa Indonesia itu melakukan demokrasi yang memang benar-benar demokrasi yang untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Karena sejauh ini saya melihat demokrasi ini hanya diperuntukkan untuk para pejabat elit politik negara ini. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik atas pertanyaannya. Oke, yang kedua ada dari Senjani Angkasa. Apakah demokrasi yang ideal untuk Indonesia? Nah, yang ketiga, mana yang harus dibangun terlebih dahulu, ekonomi sebuah negara atau demokrasinya? Oke, silakan dijawab. Mungkin dari kolom komentar dulu ya, tentang apakah demokrasi yang ideal untuk Indonesia. Berangkat dari pertanyaan demokrasi Indonesia seperti apa yang cocok dan tepat, yang tadi udah kita bahas, juga bahwa demokrasi ideal seperti apa tidak ada yang tahu. Karena setiap negara punya karakter masing-masing dan akhirnya mendorong bentuk demokrasinya itu seperti apa yang ideal bagi mereka. Tapi yang menjadi sentral sebenarnya bukan demokrasi itu ideal seperti apa, tetapi demokrasi itu harus menempatkan warga negaranya, rakyatnya sebagai titik kekuasaan, pemilik kekuasaan. Jadi warga negaranya itu diberikan perlindungan hak asasi manusia, hak ekosop, semua dilindungi, dan juga dalam rangka itu maka mereka harus mampu untuk menyampaikan aspirasinya mereka, dan itu sampai ke para pembuat kebijakan. Untuk membuat itu membungkusnya harus ada kebebasan dalam berbagai ekspresi, beragama, berpendapat, dan lain-lain. Jadi demokrasi yang ideal kita tidak bisa menentukan sekarang seperti apa untuk Indonesia. Bisa demokrasi dengan pertimbangan multikulturnya, kemudian demokrasi berbasis misalnya ekonomi dengan cara ekonomi koperasi kayak begitu. Itu bisa berkembang dengan sangat dinamis gitu, sesuai dengan perkembangannya kita, dan setiap negara bahkan Amerika Serikat menjalankan dinamikanya sendiri untuk membentuk demokrasi yang paling ideal. Bahkan sampai sekarang ketika rakyat memilih Trump, waktu itu mereka juga punya cobaan sendiri gitu ya. Menantang demokrasinya sendiri. Ini benar nggak sih begitu ketika yang dipilih presidennya seperti itu? Jadi menurut saya Indonesia pada tahap ini adalah proses dan kita semua harus optimis. Saya pikir perlu gitu. Karena tadi basisnya demokrasi itu menjadi pilihan yang menurut saya saat ini menjadi pilihan yang terbaik untuk Indonesia dan negara-negara lain. Karena negara-negara lain banyak mencoba untuk berubah dan menjadi negara new demokrasi. Banyaklah teori-teori tentang gitu ya, dalam 20 sampai 30 tahun terakhir sejak 60-an banyak negara mau menjadi negara demokrasi baru gitu. Sedikit menjambung pertanyaan kedua, mana yang harus dibangun lebih dulu, ekonomi atau demokrasinya? Tepat nggak sih Indonesia masuk ke langkah proses demokrasi setelah reformasi kemarin? Padahal ekonominya masih carut marut. Menurut saya bahkan teori Acemoglu, seorang politikus dari luar negeri, juga sebenarnya tidak secara memastikan bahwa harus ada ekonomi maju dulu. Ketika
saya kalau tidak salah ingat sama Acemoglu juga menyebutkan salah satu negara di sana yang menyatakan bahwa negara itu maju tidak gagal. Karena negara di Afrika atau mana saya lupa negara maju karena secara negara maju secara bersamaan membangun institusi ekonomi dan demokrasi dan institusi politik begitu. Jadi menurut saya ini seperti telur dan ayam. Kita nggak ada yang tahu mana yang lebih dulu berjalan secara beriringan. Menurut saya nggak masalah itu ketika kita harus optimis belajar untuk memperbaiki dari berbagai elemen dari sekolah demokrasi atau dari mata kuliah yang berkaitan dengan demokrasi. Untuk menjawab pertanyaan dari Fikri, mungkin apakah Indonesia bisa mengimplementasikan demokrasi yang benar demokrasi gitu tanpa campur tangan elit politik ya? Seperti yang saya bahas dari awal bahwa demokrasi Indonesia kuncinya ada di partai politik sebenarnya. Kita tidak bisa menyampingkan partai politik juga karena kunci keberhasilan partai demokrasi Indonesia yaitu partai-partai politik yang ada di Indonesia menurut saya. Karena proses menuju demokrasi yang kuat butuh dari partai politik juga. Oke, silakan Fikri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini, bukan apa ya? Jadi bukan pertanyaan saya itu bukan merujuk pada sebenarnya bisa nggak sih Indonesia itu menetapkan demokrasi tanpa ada campur tangan elit politik. Nah itu mungkin memang sudah jelas ya bahwa demokrasi bisa terjadi ketika adanya sistem politik di negara itu sendiri. Nah jadi nggak apa ya mustahil gitu kalau demokrasi itu bisa terjadi ketika dia tidak memiliki politik di negara itu sendiri. Nah tapi yang menjadi bahan pertanyaan dalam diri saya atau cocok untuk didiskusikan gini, apakah Indonesia itu bisa menjalankan demokrasi tanpa adanya kepentingan-kepentingan elit politik yang dicampurkan di dalam demokrasi itu sendiri? Karena apa? Karena sampai saat ini apa ya bisa dikatakan dan saya menyimpulkan bahwa kepentingan-kepentingan elit politik itu tuh sudah menjadi kebudayaan gitu, kebudayaan pada demokrasi Indonesia. Jadi demokrasi di Indonesia itu berlandaskan kepentingan-kepentingan dari pejabat publik itu sendiri. Sebagai contoh yang akibat dari hal tersebut adalah banyaknya kasus tindakan korupsi. Nah, kasus tindakan korupsi ini menurut saya sudah menjadi apa ya budaya bahkan adat istiadat dari demokrasi Indonesia. Nah, apakah terus yang kalian tuh pandangan kalian terhadap hal tersebut tuh seperti apa gitu? Apakah Indonesia masih bisa menyelamatkan dari tindakan-tindakan korupsi di Indonesia atau memang sebenarnya korupsi di Indonesia itu tidak bisa dihilangkan, melainkan bisa dikurangi. Tapi gimana ya? Dilihat dari grafik kenaikan kasus korupsi pun bahkan peningkatannya pun terus meningkat gitu, bahkan agak sedikit signifikan ya peningkatannya gitu. Tadi kita udah bahas ya tentang terkait pendanaan partai politik, sudah jadi banyak diskusi LIPI ya, LIPI dan KPK gitu untuk menggagas ini udah beberapa tahun yang lalu. Benar juga elemen masyarakat yang lain ini mengawasi ini. Agak susah karena partai politik cenderung enggan untuk melakukan transparansi ya gitu dan akuntabilitas gitu. Padahal kunci
justru kunci pendanaan partai politik itu dibantu oleh negara. Tapi ada celah untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas sehingga mencegah praktik korupsi. Cuma itu agak susah karena partai politiknya susah buat enggan atau enggan melakukan hal-hal itu. 2016 juga LIPI melakukan kajian tentang kode etik partai politik. Semua partai punya kode etik, yang menjadi masalahnya yaitu LIPI sudah melakukan berbagai hal untuk melakukan pendidikan ke partai politik, cuma responnya mungkin kurang ya. Karena ada yang beberapa yang ditolak. Dari semua tahun saya ikut sekolah demokrasi juga ada yang beberapa ditolak konsep yang dilakukan LIPI dan LP3S gitu. Nah, kode etiknya juga berbeda di tiap partai, mungkin itu ya kebebas-bebasan masing-masing partai. Yang perlu dibahas dalam undang-undang ya itu yang perlu dibahas adalah perubahan dalam undang-undang partai politik yang baru untuk menjadikan partai politik yang lebih sehat, demokratis dan lebih modern gitu. Paling yang perlu dilakukan pemerintah adalah hal itu, memperbarui undang-undang partai politik. Gitu, kalau menurut saya sih itu. Ada langkah lain tentu banyak ya, reformasi partai politik melalui undang-undang, ada juga poin yang tadi saya bahas tentang reformasi kebijakan internal partai. Karena ada perdebatan sengit ya antara partai atau pemerintah untuk melakukan pendekatan reformasi kebijakan internal partai gitu. Semuanya balik ke partai, dan LIPI juga Bawaslu, KPU juga sudah melakukan hal itu, cuma agak susah untuk dilakukan oleh kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang untuk memajukan partai politik kita gitu. Itu saja menurut saya. Gimana saudara pikir? Boleh sedikit menanggapi nggak? Sedikit lagi. Silakan, silakan. Jadi yang tadi aku tangkap dari pernyataan saudara Iqbal, ada pernyataan bahwa Indonesia tuh untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut itu harus melakukan perubahan-perubahan terkait undang-undang yang berkaitan dengan partai politik, seperti itu atau bukan ya? Kalau Sandi, iya atau enggak gitu? Tadi saya mendengar hal itu. Iya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang salah itu peraturan perundang-undangannya dalam tanda kutip atau oknum-oknum yang menjadi kepentingan politik gitu, karena pada dasarnya undang peraturan apa ya, pandangan hukum tertinggi gitu, jadi tidak menutup tidak apa ya, sangat minim gitu terjadi kesalahan-kesalahan atau ketidaktepatan peraturan perundang-undangan tersebut dalam implementasinya. Jadi gimana nih sebenarnya yang harus dirubah, memang dari peraturan perundang-undangannya atau dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Karena sejauh ini menurut saya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih oke-oke aja, hanya oknum-oknumnya aja yang kurang beres dan harus ditindaklanjuti, mungkin seperti itu. Undang-undang dari demokrasi mungkin yang ada baca ya. Kalau menurut saya undang-undang partai politik belum sampai ke sana sih. Undang-undang yang perlu direvisi adalah yaitu undang-undang dari partai politik, bukan demokrasinya. Tadi kan di materi itu kalau nggak salah soal buat partai politik yang lebih berintegrasi dari revisi undang partai ya. Cuma kalau dari saya boleh sementara yang sekarang banyak orang-orang yang terjun di politik dan perannya tujuannya sama buat ngeberesin politik. Dari LIPI juga udah banyak melakukan hal-hal tersebut. Cuma yang terjadi yaitu penolakan dari partai politik tersebut untuk ngerubah dari undang-undangnya. Baik, terima kasih
kepada saudara Ihwanu dan saudara Diki atas kesempatannya, atas waktunya yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga atas pemaparan serta jawaban dan pembahasannya. Makasih ya semuanya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Fikri Awaludin. Nah, oke, selanjutnya ada closing statement dari Ihwanul Mirja. Silakan. Iya, tapi mungkin tambahan sedikit aja ya. Menurut saya kita sebagai warga negara tentunya ingin negara kita maju ya dalam aspek sosial politik budaya gitu, dan kita punya kontribusi besar untuk mewujudkan itu. Dan saya pikir dalam tahap ini demokrasi sudah menjadi pilihan yang baik, itu dibandingkan dengan sistem politik yang lain begitu. Kalau kita lihat, karena yang diutamakan adalah kita rakyat, warga negaranya, bukan sekelompok elit, bukan segelintir oligarki. Jadi atas dasar itu, menurut saya sudah cukup untuk meyakinkan bahwa demokrasi adalah hal yang paling penting dan pilihan baik. Seperti yang saya sampaikan juga, demokrasi bisa ada dan bisa bertahan ketika legitimasinya kuat, dan saya pikir kita semua punya peran untuk itu, membuat legitimasi demokrasi kuat dan bisa bertahan dan baik menemukan pola idealnya sendiri. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ihwanul Mirja selaku pembicara. Saya selaku moderator ingin berterima kasih kepada rekan-rekan. Bila ada salah kata-kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.